Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini hari Jumat ya, dan podcast Lukman Effendi akan mencoba memberikan sedikit wawasan tentang satu kebiasaan kita ya remaja kita, bahkan juga orang-orang yang sudah berumur ya, termasuk juga sebagai introspeksi untuk saya pribadi ya, yaitu tentang satu kebiasaan kita begadang ya. Jadi kalau dulu yang era tahun 70-an 80-an ya, pasti kenal satu lagu yang sangat populer, bahkan sampai dibikin dua kali, ada begadang satu, ada begadang dua, yang dilantunkan oleh penyanyi legendaris yang cukup terkenal ya, dan juga sekaligus bintang film ya, yaitu Bapak Haji Rhoma Irama gitu ya. Dan di dalam lagu itu pun juga mengingatkan tentang bahaya dari begadang gitu ya. Nah, dalam perspektif kesehatan, bagaimana sesungguhnya dampak dari kita yang sering melakukan begadang gitu ya. Jadi dampak yang pertama adalah meningkatkan kadar gula darah. Jadi kebiasaan begadang ini bisa menjadi pemicu ya terhadap munculnya ya, penyakit yang hari ini terus meningkat ya. Jadi boleh jadi meningkatnya penyakit ini juga ada hubungannya dengan kebiasaan masyarakat kita yang tentu ya, begadang ini kan sekarang apa ya istilahnya, apalagi di masyarakat perkotaan ya, itu sudah banyak menjadi kebiasaan kita ya. Kalau saya dulu tinggal di desa ya, kebiasaan begadang tentu saja dimulai dengan munculnya listrik masuk desa ya, kemudian juga diikuti dengan berbagai macam peralatan elektronik ya, terutama televisi ya. Jadi kalau saya kecil dulu, kondisi kehidupan itu memang tidak menjadikan kita begadang gitu ya. Satu, karena belum ada listrik ya, kemudian dua, tidak ada TV gitu ya, apalagi HP kan gitu ya. Jadi gangguan-gangguan tentang itu. Kalaupun ada TV ya, pada awalnya TV itu hanya siarannya hanya sebentar lah gitu ya. Jadi itu ya, saat kita tidur ini akan terjadi penurunan hormon kortisol, dan aktivitas sistem darah sebagai pengatur kadar gula darah akan berfungsi dengan normal ya. Namun saat kebutuhan tidur kita terganggu ya, akan mengalami stres, dan ini dapat berakibat meningkatnya kadar gula dalam darah. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan tentang bagaimana penyebab diabetes mellitus ya, secara perspektif Islam, salah satunya adalah dengan stres dan
badan yang harusnya tidur kemudian kita tidak tidur tentu akan mengalami stres ya. Bahkan juga nanti stres ini bisa kemana-mana ya, bukan hanya DM ya. Salah satu ciri-ciri orang yang mengidap penyakit jiwa juga salah satunya adalah tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur ya. Walaupun tadinya mungkin tidak bisa tidur ini juga akibat dari kita sering begadang akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi susah tidur di malam hari ya. Kemudian kalau sudah gula nanti bisa risiko kemana-mana kan gitu ya. Yang kedua adalah risiko kesehatan terhadap begadang adalah kegemukan ya. Jadi dengan begadang ini biasanya rutinitas makan kita menjadi terganggu dan pola makan yang buruk dapat terjadi karena begadang ya. Biasanya dengan begadang orang akan mengkonsumsi makanan secara berlebihan di waktu malam hari. Padahal sudah sempat di podcast sebelumnya ya bahwa salah satu diet secara Islam adalah jangan makan ya ketika mau tidur ya. Nah ini begadang ini kan juga menjadikan tubuh kita akhirnya makan ya, apalagi nanti kemudian yang dimakan juga hal-hal yang penuh dengan karbo ya. Jadi saya kira kegemukan, obesitas ini juga nanti akan berefek kemana-mana dalam konteks sebagai penyebab dari banyak penyakit gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, dampak begadang yang ketiga adalah menurunkan konsentrasi. Jadi makanya ketika kita habis begadang, kemudian kita mengendarai sepeda motor, ini akan sangat berisiko ya. Jadi orang selalu mengatakan ya kalau malamnya begadang itu jangan coba-coba kita mengendarai sepeda motor atau menyetir mobil gitu ya. Karena dengan begadang dan harus memulai hari dengan beragamnya aktivitas ini seringkali konsentrasi kita menjadi sering pecah ya. Istilahnya kalau kita itu sering lap gitu ya, jadi kayak tiba-tiba ini kan karena efek mengantuk tadi gitu ya. Dan turunannya ya adalah menurunnya kemampuan otak sehingga menurunkan kreativitas dan kurang mampu dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian yang keempat ya, efek dari begadang adalah menurunkan sistem imun ya. Kebiasaan begadang ini ternyata juga dapat menurunkan sistem imun sehingga menjadi gampang sakit ya. Begadang membuat tubuh kita tidak beristirahat cukup ya, kurangnya waktu tidur, kurangnya istirahat membuat sirkulasi sel darah putih terganggu, dan sel darah putih yang terganggu inilah yang dapat menurunkan sistem imun kita ya. Jadi dengan kita tidur yang cukup ya, dengan kita menghindari begadang ya, maka secara alamiah imunitas kita itu akan menjadi meningkat gitu ya. Jadi saya kira janganlah kita terlalu ya, sekarang ini kan semua mau dibawa dengan sebuah sistem yang namanya vaksin, yang namanya imun itu dengan vaksin ya, padahal sesungguhnya mau vaksin seperti apa, tapi kalau kita kebiasaan-kebiasaan kita yang sesungguhnya itu sudah sangat alamiah, sangat natural, kita tinggalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya rekayasa tentu saja pasti nanti ada ya, efek-efek yang lain gitu ya. Kemudian tadi sebenarnya sudah kita singgung ya. Jadi akibat begadang yang kelima atau yang terakhir yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini adalah stres ya. Jadi kita ketika bicara tentang meningkatkan kadar gula darah ya, nah ini akan juga berakibat pada stres ya. Jadi dengan begadang persiapan untuk memulai hari menjadi kurang terencana, persiapan yang kurang matang akan mengakibatkan aktivitas menjadi kacau, dan kekacauan ini akan membuat mood kita turun ya, mudah marah,
dan cemas sehingga menimbulkan stres ya. Jadi kita mau berangkat kerja tidak tenang gitu ya, kurang enjoy gitu ya. Nah, dengan mengetahui tadi ya 5 akibat efek negatif dari begadang, maka kita ada baiknya kita mulai mengatur pola tidur yang cukup dan berkualitas ya untuk tubuh kita ya, agar tubuh senantiasa terjaga kesehatan dan kebugarannya. Jadi memang untuk kita bisa menjadi sehat itu banyak hal yang harus kita lakukan ya. Tentu ya kita mulai dengan apa-apa yang bisa kita mulai terlebih dahulu gitu ya. Jadi sama juga dengan begadang ini ya, mudah-mudahan kita bisa memulai ketika kita biasa untuk begadang ya, coba kita mulai mengurangi setidak-tidaknya ya. Jadi ya kalaupun begadang, kalau kata Oma Irama, begadang boleh saja kalau ada perlunya ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang dampak negatif dari kebiasaan kita begadang ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita terus laksanakan hidup sehat dengan segala aspeknya ya, sehat menurut banyak teori kesehatan ya, juga sehat secara Islami ya, karena kita sebagai orang Islam sudah punya petunjuk yang sangat jelas, sehingga di podcast nanti kita akan coba bahas bagaimana sesungguhnya begadang ini secara Islam ya. Jadi seperti apa sih Islam mengatur mengenai begadang ya. Baik, sampai di sini kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.